Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Mayangsari, NIM 14194868 dari kelas FKM 3 kelompok F3. Saya akan melakukan praktikum coding mengenai cara menggunakan ACD10 dalam bentuk PDF. Pertama, kita harus menyiapkan ACD10 dalam bentuk PDF-nya. Lalu, kita juga harus menyiapkan aplikasi Adobe Reader yang mana nanti aplikasinya akan digunakan untuk membuka ACD10-nya. Kedua, setelah kita membuka ACD10-nya, inilah tampilannya. Yang ketiga, kita akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam ACD10. ACD10 terdapat 3 volume. Volume 1 mengenai tabular list atau daftar penyakit berdasarkan kelompoknya. Inilah tampilan dari volume 1. Volume 2 mengenai intrusion manual, yaitu tata cara pemberian kode. Volume 3 mengenai alphabet number, yang mana volume 3 ini terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama terdapat daftar nama penyakit dan cedera berdasarkan alfabet. Inilah tampilan dari sesi pertama. Sesi kedua mengenai penyebab luar cedera. Inilah tampilan dari sesi kedua. Sesi ketiga mengenai tabel obat khasiat, bahan kimia, dan faktor penyebab karena bahan kimia atau obat. Inilah tampilan dari sesi ketiga. Itulah penjelasan dari ketiga sesi yang terdapat dalam volume 3. Karena yang keempat, saya akan memberikan contoh cara penggunaan ACD10 dengan mencari kode klasifikasi penyakit. Penyakit yang akan saya contoh yaitu penyakit susah tidur. Dari penyakit susah tidur itu, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengubah ejaan diagnosisnya ke dalam ejaan bahasa Inggris medis atau bahasa medis. Jadi dari contoh bahasa medis dari susah tidur yaitu insomnia. Kata medis insomnia itu kita jadikan itemnya untuk mencari kode klasifikasinya. Untuk mencari kode klasifikasinya, kita mulai masuk ke volume 3 ke sesi pertama. Inilah insomnia yang kita temukan. Selanjutnya, kita kembali membaca perintah yang diberikan untuk mengetahui apa saja yang harus kita cari setelah kita menemukan itemnya atau diagnosis yang kita cari. Dari diagnosis yang kita temukan, kita sudah tahu kode ACD10-nya yaitu G47.0 dan itu terdapat dalam volume 3 halaman 1512. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke volume 1 untuk membuktikan apakah G47.0 itu adalah benar-benar kode dari insomnia. Selanjutnya, kita mencocokkan kode yang ditemukan dengan yang ada di ACD10 volume 1 dan perhatikan semua perintah, keterangan, include, exclude, use additional, kode dan sebagainya untuk menyertainya. Dan setelah kita masuk ke volume 1, ternyata kode yang kita temukan tadi cocok untuk pencarian kita atau untuk kode yang tadi kita cari.
yaitu kodenya ya. Kodenya yaitu G47.0, dan ternyata benar bahwa G47.0 yaitu kode dari insomnia, yang mana dalam volume 1 ini terdapat pada halaman 321. Selanjutnya itu kita tentukan nomor kode pilihannya. Setelah kita menentukan kode nomor pilihannya, kita mulai menganalisis untuk memastikan bahwa kode yang terpilih menjustifikasi wakil istilah diagnosis yang ditulis dokter atau yang diperintahkan. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang salah satu contoh yang saya berikan untuk cara penggunaan ICD-10 dalam bentuk PDF dan juga cara menentukan kode klasifikasi penyakit dengan menggunakan ICD-10. Mohon maaf atas semua kekurangannya, karena kita tahu sendiri kalau setiap manusia itu masih mempunyai kekurangan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.